Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu serta saudara jamaah Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang kami muliakan, yang hadir pada malam hari ini beserta pemuda-pemudi Islam yang juga ikut hadir pada malam hari ini yang kami cintai. Pertama utama sekali tentu kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan kurnia yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita sampai malam hari ini masih dapat hadir di masjid yang megah ini, Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Provinsi Sumatera Barat, untuk ikut mendirikan Qiyamul Ramadan. Telah 7 hari kita melaksanakan puasa Ramadan, dan sudah 7 malam pula kita menegakkan Qiyamul Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Berpuasa, melaksanakan sholat wajib, sholat sunat, tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan lain-lain sebagainya. Tentu dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang kami muliakan, pada malam hari ini kita akan mendengarkan ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Firdaus Siraj MA. Beliau adalah Ketua Program Pasca Sarjana pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Alhamdulillah, beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Sebelum kita mendengarkan ceramah Ramadan, kepada panitia Semarak Ramadan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kami minta untuk mengunjungi Bapak dan Ibu serta saudara untuk memungut infak dan sedekah yang terbaik dalam rangka mensukseskan acara Semarak Ramadan di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini. Kemudian kami himbau juga kepada Bapak dan Ibu yang membawa putra-putri tercintanya yang tadi masih kedengaran bagi kita, yang bersuara ketika kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Tentu kita tetap mencintai anak-anak kita, bagaimana mereka juga kita latih untuk mencintai masjid. Kelak kemudian hari tentu beliau-beliau nanti setelah besar menjadi orang-orang yang mencintai masjid. Jadi kami mohon kepada Bapak dan Ibu tentu dapat mengawasi anak-anak kita, putra-putri kita, supaya jangan berteriak-teriak ketika Ustaz berceramah dan sholat nanti, sholat tarawih kita laksanakan.
Kemudian perlu juga kita ingatkan karena kotak-kotak infak yang ada di sekitar kita kebetulan itu banyak terbuat dari kaca. Itu sumbangan dari Bank Indonesia Padang. Jadi kita juga perlu hati-hati, takut kita nanti anak-anak kita berlari-lari pecah ya kotak infak ini nanti dapat mengenai anak-anak kita, tentu akan menjadi masalah baru bagi kita. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang dapat menunaikan himbauan kami ini. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama ceramah Ramadan yang disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Firdaus Siraj MA. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Pengurus masjid yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, pemuda-pemudi, dan anak-anak kami, undangan Allah yang berbahagia. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah, termasuk pada malam ini, karena atas nikmat dan rahmatnya, kita semua memilih waktu kita yang ada untuk hadir di masjid ini untuk Qiyamul Ramadan yang didahului oleh sholat Isya berjamaah dan nanti ditutup dengan witir. Doa, salat dan salam untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sudah menjadi pemahaman kita bersama bahwa kehadiran syariat Islam adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hamba, kemaslahatan manusia, kemaslahatan umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan sekaligus nanti untuk akhirat. Oleh karena itu sering kita dengar atau baca dalam literatur anna syariatal islamiyata limasolihil ibad fid daraini, bahwasanya syariat Islam itu hakikatnya adalah diturunkan untuk kemaslahatan hamba, kebaikan manusia, kebaikan hamba-hamba Allah yang beriman dalam menjalani kehidupan ini, sekaligus seperti yang kita katakan tadi, kebaikan untuk kehidupan akhirat kita. Kemaslahatan itu tercapai manakala minimal menurut Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Usuli Syariah, manakala mampu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari menjaga, memelihara 5 hal pokok. Yang pertama, al-muhafazatu 'alad din, atau boleh juga disebut dengan istilah hifzuddin, menjaga atau memelihara agama. Bapak dan Ibu, apa saja perintah, apa saja larangan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, tujuannya adalah untuk kebaikan kita,
kalau kita laksanakan dalam bentuk perintah, dan kemaslahatan untuk diri kita kalau berupa larangan kita hentikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, banyak ayat, banyak hadis, bahkan pendapat ulama menjelaskan ayat dan hadis itu. Di antara hifzuddin, upaya memelihara agama sekaligus mewujudkan kemaslahatan hidup hamba, hidup kita di dunia dan di akhirat. Di antaranya seperti firman Allah, Aqimus shalah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, kerjakan sholat dalam kehidupan sehari-hari yang wajib dan yang sunat. Niscaya kamu akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tercegahnya kita dari perbuatan keji dan mungkar berarti kita mengupayakan mencapai maslahah melalui pemeliharaan agama seperti yang kita sebutkan tadi. Ketika ada rasa ragu, bimbang, khawatir, ketidaktenangan dalam hidup ini, Al-Quran dalam kerangka memelihara agama menjelaskan, atau ayat dapat kita temukan dalam Al-Quran. Wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nabi Muhammad sendiri, Bapak dan Ibu, sering juga gelisah. Kamu menjadi sempit hatimu karena ucapan orang-orang kafir itu. Oleh karena itu solusinya adalah fasabbih bihamdi rabbik. Banyak-banyaklah bertasbih memuji Tuhanmu, mensucikan Tuhanmu. Dan penekanan kita karena tadi contohnya sholat, Wakum minas sajidin. Jadilah kamu orang-orang yang sujud. Sujud salah satu simbol dari melaksanakan ibadah sholat. Bapak dan Ibu, itu yang pertama. Kemaslahatan akan terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan sampai akhirat nanti, manakala kita mampu memelihara, menjaga agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hifzun nafs. Menjaga atau memelihara jiwa. Bapak dan Ibu, makan dan minum atau yang sejenisnya dalam rangka eksistensi kehidupan kita di dunia ini bukan hukumnya mubah, bukan hukumnya boleh, tapi hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu, kalau ketika situasi normal ada sesuatu yang dilarang untuk dimakan atau diminum, ketika dalam kondisi darurat, ketika dalam kondisi hajat, kebutuhan yang sangat mendesak, maka dibolehkanlah kita mengkonsumsi sesuatu yang haram pada kondisi normal. Ular haram dalam kondisi normal. Binatang buas haram dalam kondisi normal. Memakan babi hukumnya haram dalam kondisi normal. Tetapi ketika berada dalam kondisi darurat atau hajat di mana tidak ada pilihan lain, kalau tidak dimakan sesuatu yang dilarang dalam kondisi normal itu akan binasa kita, terancam jiwa kita. Bapak dan Ibu sekalian, ada kaidah fikih yang dirumuskan oleh para ulama. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat, keadaan terancamnya keselamatan jiwa menyebabkan, membolehkan melakukan sesuatu yang terlarang dalam kondisi normal. Tapi ada batasannya Bapak dan Ibu. Ma'ubiha lid-darurah tuqaddaru biqadriha. Sesuatu yang dibolehkan karena keadaan darurat, sekedar untuk menyelamatkan dari keadaan darurat itulah dibolehkan. Sesuatu yang dilarang dimakan, dikonsumsi atau dilakukan. Bapak dan Ibu sekalian, demi memelihara jiwa manusia, kita dilarang menyakiti orang lain. Jangankan membunuh, bunuh diri, membunuh orang lain, menyakitinya secara fisik dan secara mental adalah sesuatu yang dilarang di dalam ajaran Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hamba dunia akhirat. Masih banyak tentunya yang lain kalau kita jabarkan, tapi kita beralih kepada nomor 3, hifzun nasal. Pemeliharaan keturunan, pemeliharaan kehormatan. Bapak dan Ibu sekalian, karena itu akan kita temukan ada hadis, ada ayat yang relevan dengan itu. Misalnya perintah untuk menikah.
Ya ma'saros sabab, man istata'a minkumul ba'atu falyatazawwad. Hai sekalian pemuda, tentu juga termasuk pemudi di dalamnya. Hai sekalian pemuda-pemudi, kalau kamu sudah punya biaya untuk menikah, maka segerakan untuk menikah. Kita temukan ayat misalnya wala taqrabuz zina. Jangankan melakukan zina, mendekati saja tidak boleh. Oleh karena itu tidak boleh laki-laki perempuan pergi dua-duaan yang bukan mahram, bukan suami istri di dalam aktivitas sehari-hari. Tujuannya apa? Dalam rangka menjaga kehormatan manusia, dalam rangka menjaga keturunan manusia. Itu yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian. Yang keempat, hifzul akal, al-muhafazatu alal aqli, memelihara akal manusia. Banyak ayat, banyak hadis Bapak dan Ibu yang menjelaskan dan menegaskan bahwa kita selalu disuruh untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu melalui belajar, yang dalam istilah teknisnya long life education, belajar sepanjang hayat. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan hukumnya adalah wajib. Bahkan ada motivasi. Orang yang beriman yang mantap imannya, bagus imannya, terus bertambah imannya, terus baik, semakin baik kualitas imannya, apabila didukung oleh ilmu yang memadai, yang membuatnya bisa terbentengi dari kesalahan dan kekeliruan. Bapak dan Ibu, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah akan angkat beberapa derajat tingkatan orang tersebut. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang beriman sekaligus orang yang berilmu, satu paket. Jadi kalau ilmu saja yang dia miliki tinggi, luas wawasan dan pengetahuannya, tapi kalau tidak ada iman, dia akan menyengsarakan dan mengganggu kehidupan sosial kita. Apakah namanya itu melalui korupsi dan sebagainya. Tapi ilmu bagus, iman tidak bagus, juga tidak tepat. Allah menghargai yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kalau dua-duanya lekat dan lengket pada diri seseorang. Bahkan dalam sebuah ayat diungkapkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu hati-hati membacanya Bapak dan Ibu. Allahnya tidak boleh dalam keadaan marfu, dhamma. Tapi dia dalam keadaan mansub atau fathah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja hamba Allah yang takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada siksaan Allah di dunia apalagi di akhirat. Itulah mereka yang diberi gelar oleh ayat Allah langsung yang menyebutkan, yaitu al-ulama'u, para ulama. Al-ulama adalah jamak dari kata alim, sudah tepat dalam istilah bahasa Minang, alim ulama, orang yang dalam ilmunya, orang yang expert dalam bidang tertentu, dalam hal ini tentu ilmu agama, didukung oleh pengetahuan lainnya. Orang seperti itulah yang layak disebut sebagai ulama. Bukan sekedar berapi-api dalam berceramah, pidato, khutbah. Bukan hanya bisa membuat orang menangis kalau mendengar dia ceramah. Disebut lalu sebagai ulama. Ulama adalah orang yang dalam ilmunya dan luas wawasan serta sekaligus beriman yang mantap dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir Bapak dan Ibu, nomor 5, kemaslahatan kita dunia akhirat akan terjamin apabila kita mampu menjaga nomor 5 di samping 1, 2, 3, 4 tadi, yaitu hifzul mal, pemeliharaan terhadap harta. Kalau kita buka ayat Al-Quran, kita buka hadis Nabi, kita buka penjelasan para ulama dari sejumlah literatur, maka Bapak dan Ibu, satu di antara kesimpulannya, kita disuruh untuk berusaha, disuruh untuk bekerja. Hanya orang yang cacat secara mental dan fisik yang tidak diperintahkan, diwajibkan bekerja. Dia kebutuhannya menjadi tanggung jawab lingkungan orang tua dan keluarganya, menjadi tanggung jawab lingkungannya, menjadi tanggung jawab negara, sehingga mereka bisa hidup
layaknya seperti kita yang sehat walafiat. Silakan bekerja apa saja. Tidak ada yang mulia satu pekerjaan lalu yang lain pekerjaan terhina. Berusahalah sungguh-sungguh, bekerjalah sungguh-sungguh, bekerjalah benar-benar. Tapi ingat, tidak boleh mengurangi timbangan. Tapi ingat, tidak boleh melakukan mencari harta melalui unsur riba. Tapi ingat, tidak boleh judi. Tapi ingat, tidak boleh eksploitasi terhadap pihak lain. Tapi ingat, tidak boleh merugikan orang lain. Tidak boleh menzalimi orang lain. Apa yang kita dapat, harta yang kita dapat, walaupun sudah dengan cara yang halal, tetapi pasti ada hak orang lain yang ada di dalamnya, dan itu kita keluarkan melalui mekanisme zakat. Zakat harta, zakat profesi, zakat yang diperoleh, yang diwajibkan oleh para ulama terhadap berbagai aktivitas dalam kehidupan modern yang pada masa Nabi tidak ditemukan. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, yang ujungnya simpulan besarnya maqasidus syariah, maqasid tujuan disyariatkan syariah dalam kehidupan kita oleh Allah dan melalui perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita amalkan, kalau kita kerjakan, kalau kita implementasikan, bukan hanya kita sendiri yang selamat, keluarga kita akan selamat dunia akhirat, tetangga kita akan selamat dunia akhirat, bangsa kita akan selamat dunia akhirat, orang-orang yang ada di dalamnya yang selalu berpedoman kepada maqasidus syariah. Kita di dalam masjid ini insya Allah yakin kita termasuk orang yang akan selamat, memperoleh kemaslahatan, memperoleh kebaikan dalam hidup di dunia ini dan insya Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.